Saudara, berbicara soal sampah yang katanya bangkalan darurat sampah. Saya merupakan salah satu orang yang menjadi saksi sejarah tentang bagaimana kronologis TPA Puluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ditutup pada tahun 2020. Jauh sebelum itu, persoalan darurat sampah sudah membumbung tinggi bahkan sejak tahun 2018. Yang kemudian puncaknya di tahun 2020 TPA Puluh ditutup. Hingga saat ini, persoalan sampah ramai lagi diperbincangkan. Sebetulnya, bangkalan darurat sampah ini bukan cuma sekarang. Sejak tahun 2018. Dan sampai saat ini, saya melihat dan saya menilai masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Tamu 0% podcast kali ini, saya mengundang Korlap Aksi Demonstrasi Penutupan TPA Puluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Dia adalah Octavian Ismail Johansa. Langsung saja saya sapa. Kabar baik, Mas Fian? Alhamdulillah baik, Mas Petrus. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir di 0% podcast. Kita berbicara soal sampah nih, Mas Fian. Siap. Kalau menurut hemat pandangan saya, persoalan sampah di Kabupaten Bangkalan ini darurat bukan mulai tahun ini saja. Betul. Bahkan sejak Anda melakukan aksi, gerakan, demonstrasi penutupan TPA Puluh sejak tahun 2018. Betul. Ini sudah darurat sampah. Begitu kan? Sebelum kita berbincang lebih jauh terkait dengan sampah saat ini, saya ingin tahu di awal alasan Anda dulu melakukan gerakan demonstrasi, memotori dan menjadi corong dari warga setempat di Desa Puluh, penutupan TPA Puluh. Ini apa? Iya, jadi menarik ya selalu bicara tentang sampah ini kan, karena memang sampah ini menjadi problem yang tidak terselesaikan di berbagai daerah, bahkan bukan hanya di Bangkalan. Hampir semua daerah di dunia bahkan sampah ini jadi polemik yang sangat luar biasa. Kembali ke konteks, dulu di tahun 2018 itu memang kompleks permasalahannya. Mulai dari akumulasi dari residu-residu sampah yang ada di TPA itu yang kemudian menyebar menjadi banyak hal persoalan di masyarakat bawah, khususnya di masyarakat Puluh. Yang pertama mungkin saya akan bercerita, mendongeng ya, karena ini mulai dari tahun 2018 itu, per tahun 2018 itu 15 tahun TPA itu sudah berdiri di Desa Puluh. Berdiri dan dikelola. Tidak ada pengelolaan, hanya dibuang, tempat pembuangan di sana. Jadi yang harusnya TPA itu tempat pengelolaan akhir, itu berubah menjadi tempat pembuangan akhir. Nah ini persoalan. Sehingga banyak persoalan yang terjadi. Misalnya seperti TPA itu sudah menjadi lumbung penyakit bagi masyarakat sekitar, yang kita bayangkan saja 15 tahun selalu dibuangi sampah. Yang sampah itu bukan hanya sampah rumah tangga, tapi sampah perkantoran, sampah pasar, sehingga itu campur aduk kemudian menjadi sumber penyakit bagi warga. Itu satu. Yang kedua, ada banyak hal janji-janji dari Pemkab, ya, dari pemerintah itu yang banyak tidak terrealisasi. Misalnya seperti jaminan sosial dan jaminan kesehatan bagi masyarakat sekitar yang terdampak adanya TPA yang ada di Desa Puluh. Nah ini persoalan, sehingga itu menjadi bensin bagi kami untuk bergerak pada saat itu. Masyarakat sudah muak ya dengan dengan berbagai persoalan yang hadir dari TPA. Jadi saya garis bawahi alasan Anda melakukan gerakan dan juga menjadi corong begitu ya, untuk menyuarakan demonstrasi bersama dengan warga setempat di lingkungan Desa Puluh. Pertama karena sejumlah permasalahan dan juga tidak ada pengelolaan dari pemerintah di Kabupaten Bangkalan, sehingga mau tidak mau daripada berdampak yang tidak baik lagi, akhirnya TPA Puluh nih mau nggak mau harus ditutup. Hingga saat ini TPA Puluh ditutup, tidak langsung dibuang ke daerah Parse.
Betul. Itu dibuang kemana dulu? Pasca dari Puluh itu memang ada banyak tempat yang jadi bagi LH itu mungkin alternatif ya, alternatif tempat untuk membuang sampah, ya, membuang sampah. Mulai dari Punajih di Kecamatan Labeng, Kikir, Gunung Kikir itu pernah di sana juga. Pernah di sana, terus kemudian di Sebolo. Di Sebolo. Di Sebolo. Terus kemudian di Parseh. Di Parseh. Hari ini. Yang kemudian sampai hari ini banyak yang menelpon saya. Termasuk yang menemui saya bilang bahwa mereka menolak pembuangan sampah, aktivitas pembuangan sampah yang ada di Desa Parseh. Oke, sebentar. Ketika dibuang di Punajih, menurut yang Anda cermati dan yang Anda lihat, ini ada pengelolaan juga nggak? Sama sekali tidak ada. Bukan pengelolaannya. Jadi kalau pengelolaan itu sistemnya. Tidak ada pengolahan sampah di TPA. Ada pengolahan nggak? Tidak ada sama sekali. Yang di Kikir? Sama sekali tidak ada. Yang di 10? Tidak ada. Apalagi yang di TPA Puluh? Apalagi Parseh. Apalagi di Parseh tidak ada. Yang di TPA Puluh? Sama sekali tidak ada. 15 tahun tidak ada. Dibiarkan begitu saja? Dibiarkan begitu saja. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Aduh. Jadi teman-teman semuanya, viewers dan subscribers channel Persel Podcast, ini bukan malah menyelesaikan masalah ya? Iya, memperluas masalah. Artinya kalau dulu 15 tahun itu mungkin masalahnya hanya di Hulu. Terus kemudian sekarang sharing masalah lah. Distribusi masalah mulai dari Punajih, Labeng, Kikir, sekarang di Parseh. Nah, ini menjadi persoalan lagi akhirnya nanti pada suatu saat. Saya ingat betul ketika tahun 2020 ya, Anda melakukan gerakan bersama warga di lingkungan Desa Puluh, Bangkalan kelabakan itu. Hampir 2 minggu, ya, 2 minggu ketika pasca ditutup TPA, DLH belum menemukan lokasi pada saat itu. Kelabakan itu. Bangkalan banjir sampah. Bangkalan banjir sampah. Banjir sampah. Ini kan Anda malah menambah masalah, menambah penyakit, dan Bangkalan tidak terlihat bersih kan begitu. Kenapa Anda tega melakukan? Kenapa, saya pertanyaan balik, kenapa kok tega masyarakat berusia 15 tahun dibuangi sampah terus? Nah, ini kan pertanyaan. Tapi kan itu cara kita untuk warning, memberikan warning bagi DLH atau Pemkab Bangkalan bahwa ayo kita rasakan baunya. Ayo kita rasakan efek dampak negatif dari sampah itu, yang kemudian kita tutup TPA itu, kemudian ada banyak tumpukan sampah di Bangkalan, supaya mereka sadar, ya kan? Supaya mereka sadar bahwa ini menjadi persoalan, ini menjadi lumbung penyakit, ini menjadi bau dan lain-lain, sehingga harusnya itu menjadi evaluasi, harusnya menjadi penyadaran bagi Pemkab bahwa kalau hanya 2 minggu saja masyarakat kota Bangkalan ya itu merasakan bau dari segi visual mungkin tidak estetik, dan bagaimana di full 15 tahun apalagi ya? Di full 15 tahun. Nah, itu pertanyaan. Logis kalau seperti itu. Jadi biar maksud Anda itu saya perjelas. Jadi biar sama-sama merasakan bau, bagaimana lalat berkeliaran, begitu ya? Oke, baik. Anda melakukan gerakan dengan sejumlah pemuda dan warga di lingkungan Desa Puluh, ya kan, untuk menutup TPA Puluh pada tahun 2020. Tentunya kan tidak hanya koar-koar berbicara lantang begitu saja, harus menawarkan solusi dong. Betul. Solusi apa yang Anda tawarkan pada saat waktu itu? Ada banyak alternatif solusi pada saat itu. Ketika kita audensi, hearing dengan anggota dewan, dengan ada DLH juga pada saat itu, dengan bupati, wakil bupati, kita sudah sampaikan bahwa ada banyak solusi. Termasuk misalnya kita mendorong supaya bagaimana developer atau sekarang kan sudah menjamur perumahan-perumahan di Bangkalan ini ya, untuk bagaimana perumahan-perumahan ini sudah menyediakan fasilitas umum berupa TPS 3R, ya, untuk bagaimana memfilter sampah-sampah rumah tangga yang ada di perumahan-perumahan di Kabupaten Bangkalan ini, supaya tidak semua 100% itu dibuang ke TPA. Satu. Yang kedua, untuk mengundang pihak swasta. Kenapa? Alasannya, rasionalisasinya adalah kita sangat pesimis
dengan Pemkab, khususnya Delha, untuk mengelola sampah dan mengolah sampah di TPA itu secara sendiri gitu loh. Artinya Pemkab itu mengelola sendiri. Kita sangat pesimis. Karena apa? Di tahun 2021 Pemkab itu sudah bicara di media konsep nanti di pulau itu jadikan teletabis. Oh iya. Iya. Bukit Teletabis begitu. Ada rilisnya. Oh, keren dong. Keren. Terus? Hanya konsepnya, tapi rasanya nggak ada. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya kita ini memberikan waktu jeda bagi DLH itu untuk membuktikan bukti konkret untuk bagaimana konsep-konsep itu terrealisasi gitu loh. Sampai saat ini dibuktikan? Tidak Pak? ada. Sampai TPA Hulu ditutup? Tidak ada. Sampai dipindah ke Punaji? Tidak ada. Sampai dipindah ke Kikir? Tidak ada. Ke 10? Tidak ada. Sampai hari ini Parse. Ini PR bagi kita. Dan tentang waktu 2020 sampai 2023, 3 tahun tidak ada sama sekali bukti konsep-konsep yang dikeluarkan itu. Tidak becus DLH itu sampai hari ini. Nah makanya kenapa kok kita harus bagaimana membicarakan ini secara serius. Segala elemen, mulai dari aktivis lingkungan, mulai dari dinas lingkungan hidup, Pemkab, Dewan secara finansial misalnya, untuk bersama-sama membicarakan dan jangan lupa melibatkan masyarakat. Karena apa? Masyarakat selama ini yang paling dekat dengan TPA. Masyarakat yang mendapatkan dampak secara langsung. Nah, ini menjadi bagian penting yang harus dilibatkan untuk didengarkan, untuk diambil masukan dan sarannya supaya apa? Kita bisa bicara sampah ini secara komprehensif. Ya, dari hulu sampai hilirnya. Anda tadi mengatakan ada sejumlah orang atau pemuda begitu yang menelpon dari Desa Parse, ya, yang kurang lebih 4-5 hari ini. 3 hari. 3 hari ya, 3 hari dibuang di Parse. Betul. Apakah itu menjadi bukti juga bahwa DLH tidak ada komunikasi dengan masyarakat setempat sehingga ada penolakan sekarang di Desa Parse? Kalau menurut Anda? Itu bukti. Kita beri taruhan lah. Nanti seminggu 2 minggu lagi akan ada gerakan dari masyarakat Parse. Iya kan? Kalau dari saya mendengar girohnya ya, girohnya bagaimana masyarakat Parse itu menyampaikan kepada saya emosionalnya bagaimana, sehingga ini menjadi bagi saya ini satu kesadaran bagi masyarakat bahwa ini menjadi isu yang menarik. Enggak, maksud saya begini, kalau memang ada komunikasi dengan masyarakat dan sejumlah pemuda di Desa Parse kan tidak mungkin ada penolakan setelah dibuang ke sana. Harusnya ya. Seharusnya kan seperti itu. Harusnya. Tetapi kan DLH kan selama ini begitu. Mulai dari Pulu itu sama sekali masyarakat tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan itu dalam artian tidak ada komunikasi yang baik. Oh begitu. Ya, tidak ada komunikasi yang baik tentang bagaimana proses-proses TPA itu berjalan. Bahkan sampai hari ini. Oke. Baik. Mas Octavian Ismail Johansah, Anda dulu berada di garda terdepan ya. Betul. Untuk menutup TPA Pulu dengan sejumlah masyarakat di lingkungan Desa Pulu hingga saat ini. Pertanyaan saya, apakah TPA Pulu yang ditutup sejak tahun 2020 tersebut ada pengelolaan? Janji-janji yang kata Anda oleh Pemkab Kabupaten Bangkalan apakah sudah ditunaikan? Tidak ada sama sekali aktivitas yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Pemkab pada saat itu. Tidak disalahkan pada akhirnya masyarakat Pulu kemudian mengalami trauma kolektif sehingga masyarakat Pulu sampai hari ini tetap menolak TPA dibuka. Itu menjadi garis besar. Karena apa? Selama ini mulai dari kita melakukan audiensi, diskusi itu kan kita sebenarnya membuka diri untuk bagaimana komunikasi itu berjalan dari pemerintah dan masyarakat. Sekarang dibuang ke Parse. Yes. Menurut pencermatan Anda, apakah ketika dibuang ke Parse ini kemudian nanti akan dikelola? Kita akan berani taruhan lah. Karena apa? Dikelola itu kan kita harus ada prasyaratnya. TPA itu harus ada izin, surat-surat, AMDAL dan lain-lain. Itu kan tidak ada di Parse.
Sama sekali tidak ada. Kita bayangkan mendadak langsung dibuang ke sana, apa ada? Bos, jangan langsung bilang begitu, Bos. Kalau Anda belum pegang bukti kan begitu kan? AMDAL itu, kajian AMDAL itu harus melibatkan masyarakat. Buktinya masyarakat hari ini mengeluh. Oke, satu. Iya. Yang kedua, Dari segi rentan waktunya. Kira-kira kalau dari tiba-tiba moro-moro langsung dibuang ke sana, apakah sempat mengurus izin? Itu tidak mungkin, Bos. Oke. Tidak ada. Apakah perlu dikonfirmasi lagi? ya saya, Kalau memang ada, ayo kita buktikan di sini. oke. Kita buktikan di sini. 15 tahun puluh tidak ada suratnya. Oke. Kita minta ke DLH, alasannya apa? Alasannya rehab kantor dan tidak mampu memperlihatkan surat-surat itu. Bos, Tidak ada. ini direkam, Bos. Iya, silakan. Anda- Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya bicarakan. Oke, Anda sebegitu berani mengatakan yang demikian ya. Apabila misalkan nanti ada yang menanggapi dan mau duduk bersama di sini. Boleh. Dengan Boleh. siapapun ya, Siapapun. termasuk dari DLH misalkan. Justru saya berharap begitu. Oke. 15 tahun puluh itu tidak pernah saya melihat selembar surat apapun. Ya, kita minta ke sana beberapa kali, alasannya rehab kantor dan itu tidak ada suratnya. Kita bayangkan. Kita cek ke desa, kita cek ke kecamatan, itu tidak ada sama sekali salinannya. Ya kan, kita tanyakan ke kepala desanya, bahkan kepala desa bilang bahwa almarhum pada saat itu ya, almarhum kepala desa itu bilang bahwa kita sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembangunan itu. Kita bayangkan bagaimana persoalan ini sudah istilah sal-sal dari awal gitu. Oke, sudah keliru dari awal. Oke. Sekarang bagaimana Anda melihat respon dari pemuda-pemuda di Kabupaten Bangkalan terkait dengan persoalan sampah yang rame lagi ini? Ya, ini kan penyakit aktivis ya. Aktivis Bangkalan. Maksudnya bagaimana itu? Aktivis Bangkalan ini kan latah ya. Ada isu ini semua ngomong tapi tidak ada yang konsisten dalam satu isu dan sampai selesai. Nah ini jadi koreksi bagi aktivis Bangkalan. Ayo kita kalau memang benar-benar mau mengawal isu ini secara konsisten, secara serius. Ayo kita benar-benar membela dan jangan sampai kita menjadi penumpang gelap, ya kan, dalam isu-isu tertentu. Memang ada penumpang gelap itu? Pasti ada. Nggak kelihatan begitu ya? Dan gerakannya tidak kelihatan, ya mungkin kelihatan lah di media. Nggak, yang Anda maksudkan penumpang gelap itu seperti apa? Iya, ini saya jelaskan gitu. Jadi penumpang gelap itu numpang yang tidak jelas gerakannya, tetapi mengambil keuntungan di belakangnya. Nah ini begitu. Ya kita mengambil keuntungan secara politik, secara ekonomi misalnya. Nah ini kan harus kita fair secara sesama aktivis. Ayo kita saling terbuka soal ini. Kita bisa bicara banyak hal lah soal ini. Oke. Ya. Terakhir sebelum kita tutup podcast ini, Mas Fian ya, apa yang penting untuk didengar oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan menyikapi persoalan sampah yang dipindah berapa kali TPA-nya atau pembuangannya? Dari TPA 10 ditutup, dipindah ke Bunaji, kemudian ke Kikir, ke 10 hingga sekarang ke Parse. Apa sih yang harus didengarkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan dari Mas Fian? Iya, yang pertama saya akan sampaikan bahwa ayo kalau memang benar-benar persoalan sampah ini mau kita urai, kita perbaiki, ayo kita kita tangani secara serius. Ya, kita duduk bareng, tapi harus konkret. Ya, kita harus kalau kita sudah mengalami trauma ya, kita tidak trust pada pemerintah ini sudah hilang ya, sehingga kita harus punya komitmen bersama dan harus konsisten. Ya kan, kita sampai hari ini menunggu political will yang baik bagi pemerintah supaya pemerintah ini mau duduk bareng, mau memperbaiki, mau mengupgrade ya kan apa yang sudah dilakukan selama ini, bukan hanya membuang tapi harus mengelola dan mengolah sampah itu secara baik dari hulu sampai hilir. Oke, baik. Ya. TPA 10 akan dibuka oleh warga dan Anda akan bersedia mendukung apabila kalau orang bilang itu kan begini, sesuatu itu tidak akan bisa dimulai tanpa komitmen dan tidak akan bisa diselesaikan tanpa konsistensi.
Ayo kita komitmen di awal. Kita tulis semuanya, kita tanda tangan bareng, dan kita juga akan menulis nanti kalau ada memang ada kesepakatan bahwa jika dalam rentan waktu sekian tidak tidak terrealisasi, kita berhak melakukan apa. Oke. Nah, komitmen dan konsistensi ini harus dilakukan oleh semua pihak, Oke. termasuk Pemkab, DLH, semua aktivis lingkungan dan masyarakat. Oke. Baik, terima kasih Mas Fian, karena memang persoalan sampah ini bukanlah persoalan yang remeh ya. Ini merupakan persoalan yang serius apabila tidak ditangani dengan benar dengan orang-orang yang betul-betul profesional di bidang sampah. Ini juga akan menimbulkan masalah baru. Ditutupnya TPA 10, kalau menurut saya ditutupnya TPA 10 kemudian dialihkan ke Punaji itu bukan untuk menyelesaikan masalah, malah menambah masalah karena TPA 10 sampai sekarang tidak dikelola. Betul. Gitu kan? Betul. Lebih-lebih di Punaji ditinggalkan begitu saja ya. Begitu saja. Dikikir di 10 Dan nanti nambah di parse. Oke, baik, terima kasih. Semoga ke depan pemerintah Kabupaten Bangkalan ini lekas menemukan solusi tentang bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan dengan baik begitu ya, sehingga yang di TPA 10 ini bisa teratasi, yang di Punaji juga jangan dibiarkan begitu saja, yang dikikir termasuk yang di Sepolo, apalagi nambah yang di Parse gitu. Terima kasih. Coret-coret di kolom komentar apabila Anda menginginkan narasumber yang Anda inginkan untuk berbincang soal sampah di 0% podcast. Coret-coret di kolom komentar, semampu saya akan saya undang. Terakhir saya ucapkan terima kasih ke Mas Fian sudah hadir di 0% podcast. Sehat, sukses dan murah rezeki. Amin. Terima kasih Amin. Mas Fian.